Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mubarak Jaya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana dari awalnya saya menjadi jadi konten kreator ya. Saya perjalanannya seperti apa. Jadi pada tahun 2019 saya mengikuti pelatihan, dan pelatihan itu namanya adalah pelatihan bisnis online dari Sanatmo Tijarot ya, dan gratis ya. Jadi bagaimana kita berjualan online dan lain sebagainya di bulan Oktober 2019. Nah, waktu bulan Oktober itu saya diajarkan bagaimana cara mengedit video lewat KineMaster oleh Bapak Diki Umbara, salah satu editor dari TV ya, atau e-news. Jadi beliau memberikan ilmunya bagaimana ngedit pakai KineMaster, bagaimana dubbing, bagaimana mendapatkan ide cerita dan lain sebagainya. Dan di sana juga diajarkan bagaimana berjualan lewat Facebook. Jadi yang paling penting adalah kita mencari dulu ilmunya. Jadi ilmunya apa aja yang dibutuhkan. Waktu itu karena niat dulu, yaitu niat untuk kitanya bisa menjadi lebih baik, itu lewat pelatihan. Dan pelatihan ini apalagi gratis gitu ya, langsung ya, kita ikut di dalamnya. Setelah itu saya mendapatkan ilmu bagaimana editing video. Saya masih belum tahu, ke konten kreator belum tahu. Dan dari video-video itu bagaimana kita membuat produk kita lebih menarik, bagaimana pencahayaannya dan lain sebagainya. Singkat cerita, dari situ saya suatu malam saya pernah bermimpi ya. Kadang bermimpi ini menurut orang apalah gitu, cuma bunga tidur gitu. Tetapi sebagian orang mungkin enggak juga, karena itu adalah sebagian dari isyarat yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya atau kepada makhluknya agar bisa lebih baik ya. Jadi suatu mimpi itu saya pernah dikasih suatu kata-kata yang menyuruh ya, begini katanya. Mat, coba buat video dan kamu upload ke YouTube. Maka nanti di YouTube itu kamu akan ditonton oleh ribuan orang. Dan sontak setelah itu saya terbangun. Apa ini mimpi ini? Apakah ini isyarat dari Allah Ta'ala? Kalau seorang muslim itu harus melihat tanda-tanda hal kecil pun kita coba pelajari itu sebagai isyarat dari Allah Ta'ala. Nah, setelah itu saya coba, padahal 2017 saya pernah punya akun YouTube namanya Mubarak Rental ya. Waktu itu saya punya rental mobil, dan sekarang juga masih punya usaha rental mobil. Dan dari situ videonya hanya dilihat oleh 2 video hanya dilihat oleh 43 orang selama setahun atau 2 tahunan gitu ya. Jadi alangkah sedih juga gitu. Kok channel saya yang pertama itu hanya ditonton oleh 43 orang selama setahun. Ini ada mimpi yang katanya cobalah buatlah, kamu nanti akan dilihat oleh ribuan orang gitu ya. Jadi tapi dari situ saya punya semangat gitu untuk membuat konten. Dan konten pertama saya adalah waktu itu di bulan Januari 2020. Sebelum corona banget ya. Itu 2 bulan sebelum corona merebak di Indonesia. Jadi pada waktu itu saya membuat konten pertama kali, yaitu kita coba sekeluarga makan mie. Namanya cara makan mie samyang anak muntah, anak lucu mau muntah. Nah, itu video pertama kita di situ. Nah, dari situ video itu akhirnya berkembang. Dan saya pun di bulan April gitu ya, itu ada video yang sangat lucu ya waktu itu, yaitu anak makan Indomie ayam geprek, dan yang lihat pada lucu gitu, ternyata banyak orang yang pro gitu ya ke kita. Dan itu waktu itu masih viewersnya hanya berapa ya, sedikit lah. Setelah itu saya coba dari situ saya mulai bersemangat dan mulai membuat konten-konten. Dari 1 video jadi 2 video, jadi 3 video. Dan suatu hari bulan
Agustus 2020. Saya maaf ya kalau boleh dibilang belusukannya itu sampai saya ngechat teman-teman saya gitu ya, saya nge-WA teman-teman saya, tolong dong subscribe gitu ya. Tetapi hal itu ya boleh dibilang malu ya, malu lah. Tapi demi sebuah mimpi yang tadi, pasti ini akan terwujud gitu, pasti itu akan terwujud. Nah dari situ maka saya berusaha keras. Saya coba nge-share video saya di Facebook, saya coba nge-share video saya di Instagram, di WhatsApp Story, dan semua media sosial yang saya bisa. Dan setelah dari situ akhirnya mulailah titik terang gitu ya. Jadi kata pepatah bahasa Arab adalah manjada wajada. Jadi siapa yang bersikeras, bersikukuh, berjuang keras, maka dia akan mendapatkannya. Jadi setelah itu adalah ketika saya bulan Agustus itu saya coba sharekan, ternyata animonya banyak. Dan saya mulai melihat di YouTube yang lain bagaimana cara menambah subscriber ya. Ada caranya misalkan di tutorial yang lain misalkan saya ngasih komen ya di channel orang lain, nanti yang channel itu pasti akan nge-subscribe ya. Contohnya Anda subscribe Mubarak Jaya, kasih komen di bawahnya, Bang mampir yuk ke warung saya. Nah otomatis saya sebagai yang sudah ditonton oleh dia, otomatis saya pengen tahu siapa dia. Di bawahnya itu saya klik dan saya coba lihat. Karena kita adalah bukanlah artis gitu ya saudara-saudara, kita bukan kayak Raffi Ahmad yang ketawa aja dilihat oleh ribuan orang gitu ya. Hanya buat status titik saja ribuan orang udah lihat, atau Atta yang sudah sekali klik ribuan orang yang sudah melihatnya. Kalau kami mungkin baru upload video yang lihat cuma 1, 2, 3 gitu ya. Terus ini pada kemana gitu ya, seperti itu. Tapi itu adalah sebuah proses. Ya dari sebuah proses itu sehingga kita bisa mendapatkan hasil. Dari situ mulai bekerja keras dan akhirnya dalam waktu singkat, alhamdulillah, dengan coba teman-teman bacalah bagaimana subscribe di bagaimana orang bisa subscribe ya. Terutama satu, bisa memberikan manfaat ya. Kalau kontennya itu menarik, memberikan manfaat, dan orang juga terkesima oleh video-video kita, nggak rugi loh pasti subscribe ya. Konten yang misalkan mengenai masak, mengenai apapun yang teman-teman berikan dan mereka bermanfaat bagi mereka, itu mereka akan lihat. Begitu banyak ribuan, jutaan ya channel-channel yang ada, tetapi tetap kita berusaha untuk menarik perhatian mereka sehingga mampir ke channel kita. Jadi intinya alhamdulillah di bulan Desember 2020 genap hampir setahun ya. Jadi kalau di YouTube itu kalau pengen dapetin AdSense ya ataupun gaji dari YouTube, itu satu syaratnya harus 4.000 jam. Jadi video kita itu harus banyak, jutaan jam, ribuan jamnya, harus jangan cuma 5 menit ya. Coba buat video yang saya kan ada yang sampai durasi 1 jam ya. Yang Gunung Putri itu saya bisa 1 jam. Yang di Braga saya bisa 1 jam. Coba kalau satu orang view 1 jam, berarti butuh 4.000 orang aja untuk memview dari video saya itu. Tapi alhamdulillah YouTube itu karena ribuan orang yang lihat, dan alhamdulillah saya mencapai 4.000 jam dan 1.000 subscriber. Dan alhamdulillah sekarang udah menginjak angka 1.900 ya. Jadi itulah perjalanannya, saya sampai ke Garut, kemana-mana, ke objek wisata dan lain sebagainya, demi untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Itu saja. Jadi, dan dari situ kita mendapatkan hasil. Ya. Jadi di YouTube itu semuanya komplit ya, dari mulai saya awal sampai akhir, atau seorang dari awal sebelum YouTuber jadi YouTuber itu bisa. Dan bisa ada orang yang cepat sekali bisa 1 bulan bisa untuk jadi YouTuber. Kalau saya masih lama karena mesti perlu penyesuaian dan lain sebagainya ya. Tapi itu dari sebuah mimpi
alhamdulillah sudah menjadi kenyataan menjadi YouTuber pemula dengan gaji. Kalau orang mengatakan gaji pertama YouTuber bisa 10 juta dan lain sebagainya, saya perlu buka nggak gaji saya? Ya, tapi sebenarnya ya angkanya emang bagus lah ya. Ya, kalau dibilang angkanya bagus, kenapa kita tidak coba untuk ikut ya? Emang dilematisnya dari awalnya itu begitu pedih ya, sampai kita silaturahmi ke orang-orang yang terdekat lewat chat, lewat apa gitu ya. Dan mereka mungkin sudah kemana, tapi tetap saja mereka menghargai ataupun masih berterima kasih dan masih mereka mau mensubscribe video kita. Jadi gitu saja perjalanannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Semangat ya, semangat dan semangat. Dan saya kira setiap berusaha pasti ada jalannya. Dan jangan lupa berdoa ya. Karena tidak semata-mata saya sampai sekarang, sampai detik ini bisa menjadi YouTuber kalau bukan satu, karunia dari Allah Ta'ala ya. Bukan semata-mata karena kerja keras saya, bukan. Tapi ini semuanya adalah karunia dari Tuhan. Jadi banyak berterima kasih, banyak bersyukur atas apa yang telah dilimpahkan. Oke gitu teman-teman. Subscribe ya, jangan lupa. Assalamualaikum.